Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, dan rajin mencuci tangan. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tadi kita sudah berdoa, sekarang saatnya untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat, mata pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang organ pencernaan. Setelah menyimak pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada hewan dan manusia, mengidentifikasi gangguan atau penyakit pencernaan pada manusia, dan menyebutkan cara melihara organ-organ pencernaan manusia. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya. Organ pencernaan pada hewan. Yang pertama, cacing. Serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda karena jenis makanannya pun berbeda. Berikut ini organ pencernaan pada serangga. Organ pencernaan pada ikan. Amfibi. Reptil. Pada amfibi dan reptil, makanan akan masuk ke dalam mulut dan keluar melalui kloaka. Burung. Bentuk mulut burung berbentuk paruh. Jadi makanan akan masuk ke dalam paruh atau mulut burung dan keluar melalui anus. Pada burung, terutama ayam, lambung dapat disebut juga dengan empedal. Organ pencernaan hewan mamalia atau biasa disebut dengan hewan ruminansia atau hewan memamah biak, yaitu hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah makanan itu masuk ke dalam lambung. Pada hewan ruminansia, contohnya sapi, memiliki 4 bagian lambung, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Berikut ini proses pencernaan hewan ruminansia. Pada hewan ruminansia, makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian ke kerongkongan, disimpan ke rumen, kemudian di saat hewan ruminansia itu istirahat, makanan dari rumen akan keluar lagi melalui mulut, kemudian akan dimasuk ke dalam retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan keluar melalui anus. Sekarang kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Urutan proses pencernaan pada manusia adalah mulut, kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan, diteruskan ke lambung, selanjutnya ke usus halus, ke usus besar, dan makanan akan keluar melalui anus. Sistem pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Dalam mulut terjadi pencernaan mekanik, yaitu mengunyah makanan menggunakan gigi. Di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi yang mempunyai fungsi bermacam-macam. Berikut ini bagian-bagian gigi, ada gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan.
Kerongkongan atau esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan akan terjadi gerak peristaltik atau mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekanik dibantu oleh otot lambung, yaitu gerakan mengaduk-aduk makanan, dan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan asam lambung yang punya fungsi berbeda. Usus halus. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus. Dan di usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Enzim yang dihasilkan adalah antara lain ada amilase, lipase, maltase, dan cairan empedu yang mempunyai fungsi masing-masing. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus besar atau kolom. Di usus besar ini, sisa makanan akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Selain itu, terjadi juga penyerapan air dari sisa makanan. Sisa-sisa makanan tadi, pencernaan akan masuk ke dalam rektum. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Rektum ini digunakan untuk menyimpan kotoran. Dan jika kotoran sudah masuk ke dalam rektum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran tersebut akan keluar melalui anus, yaitu lubang tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Berikut ini proses pencernaan pada manusia. Berikut ini gangguan atau penyakit pada organ pencernaan manusia.
cara melihara organ pencernaan. Yang pertama, makan makanan yang teratur, minum air putih paling sedikit 8 gelas sehari. Yang kedua, makan makanan yang bergizi seimbang, rajin mencuci tangan sebelum ataupun sudah makan, dan menghindari makan makanan sembarangan seperti makanan yang berlemak, pedas, asam, dan berbahan pengawet. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Di dalam tubuh kita butuh zat antara lain adalah karbohidrat yang kita peroleh dari gandum atau roti, nasi, singkong, kopi, dan jagung. Kedua, protein. Protein dapat kita temukan dari hewan maupun dari tumbuhan. Protein hewani contohnya ada daging, ayam, ikan, telur, dan susu. Untuk protein nabati kita peroleh dari tahu dan tempe. Zat yang kita butuhkan yang lainnya adalah lemak. Di dalam tubuh kita butuh lemak digunakan untuk sumber cadangan energi dan melindungi organ-organ tubuh. Lemak dapat diperoleh dari minyak goreng, minyak kelapa, dan alpukat. Selanjutnya, zat yang dibutuhkan tubuh adalah vitamin. Tubuh kita membutuhkan vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin banyak terkandung pada buah dan sayuran, terutama sayuran berwarna hijau. Mineral. Tubuh kita membutuhkan mineral dalam jumlah yang sangat sedikit. Mineral dapat kita temukan pada kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Air dibutuhkan dalam tubuh sebagai pelarut makanan. Contoh mineral yang dibutuhkan dalam tubuh adalah kalsium dan fosfor untuk pertumbuhan tulang gigi. Ada mineral zat besi untuk membantu pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Ada yodium yang membantu kita mencegah dari penyakit gondok dan kerdil atau kelainan pada pertumbuhan. Berikut ini kita bisa melihat gambar pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang itu harus memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama variasi makanan, pola hidup bersih, dan pola hidup aktif berolahraga serta memantau berat badan ideal. Berikut adalah piramida gizi seimbang.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Tadi kita sudah menyimak pembelajaran tentang organ pencernaan pada hewan dan manusia. Ternyata makanan yang kita makan akan masuk ke dalam mulut dan sisa makanan itu akan keluar melalui anus. Tadi kita juga sudah belajar tentang penyakit, gangguan pada sistem pencernaan manusia. Contohnya ada sariawan, asam lambung, usus buntu, dan sebagainya. Kita juga bisa melihara organ pencernaan manusia dengan cara makan makanan yang bergizi, yaitu makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, dan mineral. Kita harus minum 8 gelas air putih dalam sehari, serta rajin berolahraga. Demikian pembelajaran hari ini, semoga menyenangkan dan dapat bermanfaat. Ingat selalu, belajar tidak hanya sekolah dan guru, tetapi belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kerjakan tugasmu tepat waktu ya. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.